walah, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman sekalian, teman-teman ngaji kitab Mafahim Yajib Antus Sohah. Tidak ada ya pertemuan kita pada malam hari ini. Halo. Ya, pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-7. Dan mungkin ini adalah bisa jadi kalau Gusti Allah ngersakaken ya, kita pertemuan yang ke-7 dan yang sekaligus khatam ya mungkin untuk kitab ini. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas soal ziarah Nabi ya, dan juga pembahasan soal perayaan malam-malam istimewa lah, seperti malam Maulid Nabi ya, dan Isra Mi'raj dan seterusnya. Sambil menunggu yang lain, mungkin kita mereview materi pada minggu lalu ya. Minggu lalu sudah membahas soal tabaruk ya, pembahasan lanjutan soal tabaruk, bagaimana kita itu mengambil barokah, baik itu dari sosok berupa para nabi maupun asar atau peninggalan-peninggalan daripada orang-orang soleh. Begitu juga pada minggu lalu kita sudah membahas soal kehidupan di alam barzakh ya. Bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah wafat, termasuk adalah yang berkaitan dengan tawasul dan seterusnya ya, ziarah kubur. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas khusus soal ziarah makam, ziarah Nabi ya. Nanti kita akan membahas, kita tidak dianjurkan untuk mengatakan ziarah kuburnya Nabi ya. Tapi ada adab-adab tertentu dalam mengucapkan itu. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Subab la tusyaddur rihal. Di dalam kitab yang saya pakai ini cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah di halaman 262 ya. Hadis la tusyaddur rihal. Jadi yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi hadisi la tusyaddur rihal illa salasati masajid al-Masjidil Harami wa Masjidi Hadza wal Masjidil Aqsa. Said Muhammad mengawali pembahasan tentang ziarah Nabi ini dengan membuka hadis yang sering kali disalahpahami oleh beberapa kelompok, yaitu hadis la tusyaddur rihal illa salasati masajid. Kata Nabi, kita tidak boleh bepergian jauh kecuali ke 3 masjid, kata beliau, yaitu Masjidil Haram, masjidnya Nabi, Masjidi Hadza yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah, yang orang-orang yang salah paham dalam memaknai hadis ini mengatakan bahwa hadis ini itu menjadi larangan ziarah ke Nabi ya. Ziarah Nabi itu termasuk sesuatu yang dilarang karena yang dianjurkan itu hanya ke 3 masjid tadi, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun ziarah Nabi itu termasuk safar yang maksiat menurut beberapa kelompok ya. Kata Said Muhammad, wa hadzal istidlalu mardudun. Cara memaknai dalil yang seperti itu tertolak. Li'annahu mabniun ala fahmin batilin, karena berangkat dari pemahaman yang batil. Fal hadisu kama satara fi babin wal istidlalu fi babin akhar. Kenapa? Karena nggak nyambung. Hadis ini bahas apa, kemudian dijadikan dalil untuk apa gitu. Nah, jadi begini kata Said Muhammad. Hadis la tusyaddur rihal itu menggunakan uslub yang menurut para ahli bahasa itu sudah diketahui, termasuk oleh pelajar-pelajar yang baru-baru sudah tahu bahwa ini adalah uslub istisna. Istisna itu setiap kalimat istisna itu pasti ada mustasna dan mustasna bih. Ya. Ada sesuatu yang
dikecualikan dan ada pengecualiannya. Itu. Mustasna itu adalah yang ada di setelah kalimat illa. Sedangkan mustasna minhu itu adalah yang sebelumnya. Gitu. Nah, kalau kita melihat pada hadis tadi, itu mustasnanya adalah ila salah satu masjid. Pengecualiannya adalah kecuali ke 3 masjid tadi. Sedangkan mustasna minhunya yaitu yang ada sebelum ila, ya. Sebelum kalimat ila salah satu masjid. Nah, ada ada 3 kemungkinan di sini. Kan karena Nabi di dalam hadis tersebut itu mustasna minhunya tidak disebut, ya. La tusyaddu rihal, tiba-tiba illa salah satu masjid. Tidak boleh bepergian kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau seumpama yang dikecualikan itu, kalau kita memaknai, kita bisa memaknainya menjadi 3, kata Syekh Muhammad. Pertama adalah kalau seumpama dimaknai kita tidak boleh mengunjungi kuburan kecuali 3 masjid. Itu kemungkinan pertama. Jelas tidak nyambung, ya. Karena mustasna minhunya, mustasnanya itu bukan bagian daripada mustasna minhu. Yang kedua adalah kalau kita menjadikan itu sebagai kalimat yang umum, ya, tidak boleh bepergian kemanapun kecuali ke 3 masjid, itu akan repot. Karena berarti kita tidak boleh bepergian untuk berdagang, tidak boleh bepergian untuk menuntut ilmu, tidak boleh bepergian untuk silaturahim, dan seterusnya. Karena yang boleh pergi hanya ke 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, kemungkinan yang ketiga, ini adalah yang paling mendekati, yang paling benar, ya, itu adalah kita tidak boleh sengaja mengunjungi masjid kecuali 3 masjid ini. Ya, itu. Kenapa tidak boleh sengaja mengunjungi masjid-masjid yang lain? Karena masjid 3 inilah yang mempunyai khususiyah, keistimewaan. Masjidil Haram itu sholat di sana pahalanya laksana sholat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Masjid Nabawi juga 10.000, kemudian Masjidil Aqsa juga demikian, mempunyai keutamaan khusus. Sedangkan masjid-masjid yang lain itu sama saja. Di luar ketiga masjid ini, masjid-masjid yang lain itu sama saja. Gitu. Nah, itu pemanaan terkait dengan hadis la tusyaddu rihal, sehingga tidak boleh hadis la tusyaddu rihal itu dijadikan sebagai dasar untuk melarang orang ziarah kepada Nabi. Gitu. Apalagi hadis-hadis yang pertama tidak ada nas maupun dalil yang melarang ziarah Nabi. Pertama itu. Yang kedua, ziarah ke makamnya Nabi, ya, ini adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Bahkan banyak hadis yang dijadikan dalil sebagai anjuran ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa menziarahi kuburanku, maka dia pasti mendapatkan syafaatku. Kemudian dari Ibnu Umar dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, "Man ja'ani za'iran la ya'lamu lahu hajatun illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa mendatangiku berziarah dan tidak ada niat lain kecuali menziarahi saya, maka baginya adalah keharusan mendapatkan syafaat saya pada hari kiamat, kata Nabi. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Man hajja fazara qabri fi mamati kana kaman zarani fi hayati." Barang siapa berangkat haji kemudian menziarahi kuburanku ketika setelah aku wafat, maka dia laksana mengunjungiku ketika aku masih hidup.
Itu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Man zara qabri ba'da mauti kana kaman zarani fi hayati." Maknanya hampir sama dengan hadis sebelumnya ya. Barang siapa menziarahi kuburanku setelah aku wafat, maka dia laksana mengunjungiku ketika aku masih hidup, kata Nabi. Walhasil, kata Syed Muhammad, anna ahadits ziyarati laha turuqun katsiratun yaqawi ba'daha ba'dhan. Hadis-hadis yang berisi tentang anjuran ziarah ke Nabi itu mempunyai jalur sanad yang sangat banyak, dan antara satu hadis dengan jalur sanadnya itu saling menguatkan satu sama lain. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh banyak ulama hadis yang disebut di sini. Dan cukuplah sebagai dalil bahwa 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya adalah pembesar-pembesar ulama. Mereka semua mengatakan bahwa ziarah Nabi itu termasuk hal yang disyariatkan. Itu. Oke, itu yang pertama ya, terkait ziarah. Kemudian yang subbab berikutnya itu ada subbab terkait ziarah kubur menurut pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Lagi-lagi sebagaimana sudah kita singgung di awal, Said Muhammad ini banyak menggunakan atau banyak mengutip pendapat-pendapat ulama yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Wahabi. Ya. Tujuannya adalah sekali lagi menyanggah argumentasi orang-orang Wahabi dengan pendapat ulama-ulama panutan Wahabi. Ya. Jadi Said Muhammad ini banyak mengutip pendapatnya Ibnu Taimiyah, mengutip pendapatnya Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi, mengutip pendapatnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga mengutip pendapatnya Imam Hambali, ya, mazhab Hambali. Imam Ahmad, Pak, karena orang-orang Wahabi sebagai pengikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di sini mengutip Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah itu memang termasuk salah satu tokoh yang agak ketat ya dalam tanda kutip soal ziarah itu. Kenapa? Kalau menurut sejarahnya itu karena Ibnu Taimiyah itu hidup di masa ketika orang-orang aliran-aliran sufi itu berkembang dengan sangat pesat, dan menurut beliau itu banyak yang melampaui batas, sehingga kemunculan Ibnu Taimiyah itu menjadi semacam penyeimbang ya bagi gerakan-gerakan sufi yang ada pada saat itu. Tetapi kayak saya yang pernah di Damaskus, karena makamnya Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada di Damaskus dulu ya, kita tetap aja ziarah ke makamnya beliau, ke Imam Ibnu Taimiyah. Intinya pendapatnya Ibnu Taimiyah di sini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa nggak mungkin dilarang orang ziarah ke makamnya Nabi itu. Kenapa? Karena orang mau datang ke antara datang ke Masjid Nabawi dan datang ke makamnya Nabi itu satu paket. Orang yang datang ke Masjid Nabawi ya tidak mungkin tidak ziarah. Orang yang tidak ziarah itu juga tidak mungkin tidak sholat di Masjid Nabawi. Itu. Jadi kata beliau jangan dipisah-pisahkan. Nah, adapun Imam Malik itu memberikan catatan. Beliau tidak melarang ziarah kubur, tetapi beliau mengatakan makruh hukumnya mengucapkan saya menziarahi kuburnya Rasulullah. Itu maksudnya apa? Ukriha lirajuli an yaqula zurtu qabra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makruh hukumnya menziarahi kuburan Rasulullah. Itu kata Imam Malik. Nah, menurut murid-muridnya Imam Malik ini dimaknai sebagai adab ya, etika ketika kita mengucapkan sesuatu, karena walau kan al-musafir li ziyaratil qabri la yaqsidu illa ziyaratul qalbi faqat lama ra'aita hadzal izdiham syadid ala rawdah syarifah. Karena nggak mungkin orang itu tujuannya hanya menziarahi kubur dan untuk membedakan dengan yang lain.
Karena kan kita biasa menyebut kuburannya, mengunjungi kuburan orang tua, mengunjungi kuburan siapa gitu. Nabi itu harus dibedakan gitu, kata beliau. Jangan menyebut menziarahi kuburnya Nabi gitu. Karena Nabi itu juga di kuburnya tidak wafat gitu. Dan memang ya itu tadilah untuk membedakan antara Nabi dengan orang pada umumnya. Kemudian ada catatan lagi dari Syed Muhammad, yaitu mengutip pendapatnya Syekh Atiyah Muhammad Salim, Swahibu Takmilati Adwa'il Bayan. Ya. Yang intinya bahwa orang yang meskipun niatnya itu hanya mengunjungi kuburan, ala kulli hal itu bukan termasuk hal yang haram. Itu. Bukan termasuk hal yang haram dan tidak mendapatkan pahala. Itu. Apalagi disebut sebagai orang yang ahli bid'ah atau sesat atau musyrik. Itu pendapat dari Ibnu Taimiyah. Sedangkan Imam Al-Hafidz Az-Zahabi itu memberikan catatan tambahan bahwa kalau ada orang yang jelas begini, kata Imam Zahabi, ya, ziarah itu tentu saja termasuk hal yang sangat terpuji, ya, karena ziarah itu kan yang dilakukan adalah kita berdiri di hadapan makamnya Nabi, kemudian merendahkan diri, mengucapkan salam, mengucapkan sholawat kepada Nabi. Maka itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang baik itu. Sedangkan ketika orang datang jauh-jauh mengunjungi makamnya Nabi, itu mendapatkan pahala ziarah dan mendapatkan pahala sholawat. Gitu. Orang itu sholat dari manapun itu mendapatkan 10 pahala. Ya. Maksudnya gini, kalau kita membaca sholawat 1 kali, itu Nabi Allah itu bersholawat kepada kita 10 kali. Tetapi orang yang ziarah ke makamnya Nabi itu mendapatkan pahala tambahan. Adapun mengenai orang-orang yang menyalahi etika, misalnya sujud ke kuburan atau yang lain-lain lah, yang campur di situ antara perbuatan yang baik dan buruk, itu maka fayu'allamu birizqin wallahu ghafurur rahim. Maka harus dikasih tahu itu. Karena dan tidak mungkin orang itu sampai misalnya teriak di depan makam Nabi itu, mencium tembok makamnya Nabi, menangis di depan makamnya Nabi, itu kecuali motivasinya tidak ada yang lain kecuali karena kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah itu. Dan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah itu menjadi satu pembeda antara ahli surga dan ahli neraka. Faziyaratu qabrihi min afdhalil qurub. Karena itu menziarahi kuburannya Nabi itu termasuk amal yang paling utama. Kemudian Imam Malik itu adalah Al-Imam Malik wa ziyarah. Ini ada subbab baru. Ya. Al-Imam Malik wa ziyarah. Yaitu Al-Imam Malik huwa min asyaddin nasi ta'ziman lil janabin nabawi. Jadi Imam Malik itu adalah salah satu orang yang takzimnya paling besar kepada Nabi. Beliaulah yang tidak pernah memakai sandal maupun menaiki kendaraan selama berada di Madinah. Jadi Imam Malik itu saking takzimnya kepada Nabi, itu sampai ketika masuk kota Madinah, beliau itu tidak mau mengenakan sandal dan tidak mau mengendarai tunggangan ya, atau kendaraan. Bahkan Imam Malik itu tidak pernah buang kotoran, ya. Tidak pernah buang air kecil maupun buang air besar selama di Madinah. Itu ihtiraman wa ta'ziman wa takriman li turabil Madinah.
dilakukan oleh beliau karena beliau itu menghormati, mentakzimi dan memuliakan tanah Madinah yang pernah diinjak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah Imam Malik itu menyetop Amirul Mukminin Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi itu pernah di-stop oleh Imam Malik ketika Imam Mahdi Khalifah Mahdi ini memasuki kota Madinah. Kata Imam Malik memperingatkan Khalifah Al-Mahdi, innaka tadkhulul ana al-Madinata fatamurru biqaumin an yaminika wa yasarika wa hum auladul muhajirin. Anda harus sadar bahwa sekarang Anda itu masuk kota Madinah. Di kanan maupun kirinya Anda itu adalah keturunan orang-orang sahabat muhajirin dan ansor. Fasallim alaihim. Maka mestinya etikanya, jadi ini raja ya, raja masuk ke kota Madinah tapi diinstruksi oleh Imam Malik. Itu. Karena raja ini, Imam Malik ngajari soal etika, soal adab. Ya. Kamu masuk kota Madinah, yang ada di kanan kirimu itu masyarakat itu adalah keturunannya sahabat muhajirin dan ansor. Maka etikanya kamu itu menyampaikan salam itu kepada mereka. Karena tidak ada kaum yang lebih mulia daripada penduduk kota Madinah, kata Imam Malik. Wala khaira minal Madinah. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada Madinah. Nah, Khalifah Mahdi bilang, dasarnya apa? Wahai Aba Abdillah, Anda mengatakan seperti itu. Kemudian dijawab oleh Imam Malik, li'annahu la yu'rafu qabru nabiyyin al-yawma ala wajhil ardi ghaira qabri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, karena tidak ada kuburannya Nabi yang diketahui secara pasti di atas muka bumi ini kecuali kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengetahui kuburannya Nabi, fayam bagi an yu'lama fadlahum. Dan orang yang mengetahui keberadaan kuburannya Nabi itu harus tahu keutamaannya. Dan saking takzimnya Imam Malik itu kepada kota Madinah, itu beliau menghukumi makruh, mengatakan saya menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Malik itu secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa saya itu menziarahi Nabi langsung gitu. Bukan menziarahi kuburannya. Jadi nggak usah pakai kuburan untuk Nabi, karena Nabi itu hidup di dalam kuburnya gitu. Jadi kami menziarahi Nabi Muhammad, bukan menziarahi kuburannya gitu. Itu kata Imam Malik ya. Bukan Imam Malik itu melarang ziarah kubur, tetapi Imam Malik mengajarkan etika pengucapan. Ya. Baik, kemudian ada sebab berikutnya yaitu kesunahan menziarahi Nabi Muhammad SAW menurut para ulama Hambali. Ya. Menurut ulama mazhab Hambali. Jadi ini sekali lagi beliau Said Muhammad ini mengutip pendapatnya orang-orang Hambali yang diakui oleh orang-orang Wahabi sebagai mazhab mereka. Kata orang-orang mazhab Hambali mengatakan ziaratin Nabi SAW masyru'atun. Wa qad dzakaraha katsirun min ulama'il ummati wa a'immati salafi. Kenapa Said Muhammad itu menyebut secara khusus mazhab Hambali? Karena sebagian orang yang mengatasnamakan mazhab Hambali itu berbuat kebohongan atas mazhab Hambali. Bukan berarti yang mazhab yang lain melarang ya. Mazhab Hambali mensyariatkan ziarah kuburannya Nabi, begitu juga mazhab-mazhab yang lain. Anda bisa baca di dalam kitab fikih Hanafi, begitu juga Anda bisa baca dalam kitab fikih Maliki, Anda juga bisa baca dalam kitab fikih Syafi'i dan kitab-kitab fikih bahkan yang bukan ahlu sunnah, yaitu di dalam bukunya orang Zaidiyah, Ibadiyah, Syiah Ja'fariyah, itu semuanya menyatakan bahwa sunnah hukumnya menziarahi Nabi.
Nah, sekarang subbab berikutnya adalah kalamu al-a'immah fi masyru'iyati ziyarati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaddir rahli ila qabrihi. Ada beberapa ulama yang dikutip di sini oleh Syekh Muhammad sebagai penguat daripada pendapat yang mengatakan disyariatkannya ziarah ke Rasulullah. Yang pertama adalah dari Qadhi Iyad, ya, Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad itu mengutip hadis yang menyatakan bahwa Islam itu awalnya adalah agama yang asing. Innal Islama bada'a ghuriban wa sayaudu ghuriban kama bada'a. Wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'ruzul hayatu fi hujjuhriha. Ya. Nah, mahalu syahidnya kata Qadhi Iyad adalah layak ruzu ilal Madinah. Itu maknanya adalah bahwa iman itu pertama dan terakhir adalah karakternya ya seperti itu. Gitu. Iman itu bisa dilihat dari orang-orang ahli Madinah, penduduk Madinah gitu. Karena orang-orang Madinah lah yang pertama kali membela itu. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang datang ke Madinah baik sebagai muhajirin maupun orang yang mustaud, ya. Maupun orang-orang yang rindu untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar kepada beliau maupun ingin dekat kepada beliau. Fakana kullu sabitil iman munsyarihi sadri bihi yarhalu ilaiha. Orang yang imannya, yang hatinya terbuka pasti pergi ke Madinah. Summa ba'da dzalik fi kulli waqtin ila zamanina li ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi seterusnya sampai pada masa kita sekarang itu orang-orang datang ke Madinah untuk menziarahi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruk bi masyahidihi wa asarihi, begitu juga mengambil barokah daripada peninggalan-peninggalannya Nabi maupun peninggalan-peninggalan sahabat Nabi. Maka tidak mungkin orang yang datang ke Madinah itu kecuali orang yang beriman. Gitu. Yang kedua adalah perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu menulis terkait dengan kuburah Nabi itu di dalam kitabnya Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, maupun di dalam kitab manasiknya Al-Idah. Bahkan beliau menulis satu pasal khusus terkait ziarah. Beliau di situ mengatakan bahwa idzan sarafal hujjaj wal mu'tamiruna min Makkah falyatawajjahu ila madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ziyarati turbatihi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sudah selesai melaksanakan haji maupun umroh, kata beliau, dari Mekah, maka hendaknya menuju ke Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi turbahnya, ya, makamnya. Fa innaha min ahamil qurbati wa anjahil masai. Karena ziarah Nabi itu termasuk amal yang paling utama, ya, dan hal yang harus tidak boleh ditinggalkan. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan di dalam kitab Hasyiahnya, Hasyiah Idah, wa qad rawal Bazzar wa Daraqutni bi isnadihima an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kubur saya, maka dia pasti mendapatkan syafaat dari saya. Hadis ini kata Ibnu Hajar di situ menulis di dalam syarah hadis tersebut itu baik ziarah ketika Nabi masih hidup maupun setelah beliau wafat, dan itu umum berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, baik dari tempat yang dekat maupun dari tempat yang jauh. Itu. Faistadallu bihi ala fadilati syadri halidalik. Karena itu hadis tersebut dijadikan sebagai dasar disunahkannya menempuh perjalanan untuk ziarah. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga demikian, ya, mengatakan memperkuat pendapat yang mengatakan keutamaan ziarah. Kemudian juga Al-Imam Asy-Syaikh Al-Kirmani, Syarihul Bukhari. Syekh Kirmani ini pensyarahnya kitab Sahih Bukhari juga mengatakan bahwa
nggak bisa hadis la tusyaddur rihal itu dijadikan dasar untuk melarang ziarah Nabi, kata beliau. Karena kalau mustasna, pengecualian itu harus satu sifat gitu. Kan tadi kan yang dilarang mengunjungi masjid. Jadi tidak boleh dikait-kaitkan dengan kuburan gitu. Karena kita nggak mungkin mengatakan misalnya nggak mungkin mengatakan saya tidak melihat sesuatu atau hayawan kecuali Zaid gitu. Karena hayawan dan Zaid itu tidak satu jenis ya. Kalau misalnya pengecualiannya Zaid, ya kita harus mengatakan saya tidak melihat satu orang laki-laki pun atau satu orang pun kecuali Zaid. Gitu. Nah, kemudian Syekh Badruddin Aini juga dalam kitab Syarah Bukhari juga sama ya, katakan bahwa ketika seseorang nazar untuk mengunjungi kuburan Nabi, maka dia harus mengunjungi kuburannya Nabi. Ini berbeda ketika seseorang itu nazar untuk iktikaf atau sholat di masjid selain masjid tadi, ya, maka boleh melaksanakannya di mana saja. Gitu. Misalnya saya nazar mau sholat di Masjid Istiqlal gitu. Nah itu atau iktikaf di Masjid Istiqlal itu nggak harus di Istiqlal, boleh di mana saja. Tapi kalau nazarnya itu nazar mau ziarah makamnya Nabi atau mau sholat di Masjid Nabawi, maka itu hanya di Masjid Nabawi. Harus di Masjid Nabawi. Imam Ibnu Qudamah juga imamnya mazhab Hambali juga mengatakan bahwa suatu hal yang sunnah mengunjungi kuburannya Nabi SAW. Begitu juga ulama-ulama yang lain lah ya. Kita nggak mungkin membacakan semuanya. Ini ada Abul Faraj juga, ya, Imamul Hanabilah juga mengatakan demikian. Kemudian Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti Al-Hambali itu juga mengatakan bahwa ziarah itu suatu hal yang mustahab. Kemudian Syekhul Islam Taqiyuddin Muhammad Al-Fatuhi Al-Hambali itu juga mengatakan wasifah radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa yusallimu alaihi mustaqbilan lahu summa yastaqbilu qiblan yasarihi wa yad'u wa yahrumu tawafu biha wa yakrahu tamassuhu arafus shati indah. Ziarah kuburnya Nabi itu sunnah. Begitu juga menziarahi dua orang sahabat Nabi yang dimakamkan di sebelahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka disunahkan untuk salam menghadap kuburan, ya, kemudian menghadap kiblat, menjadikan makamnya Nabi itu sebelah kirinya, kemudian berdoa. Itu etikanya seperti itu. Syekh Murai bin Yusuf Al-Hambali juga demikian. Imam Syekhul Islam Majduddin Muhammad bin Yaqub Al-Fairuzabadi juga demikian. Adapun mazhab Maliki, maka Qadhi Iyad itu mengatakan bahwa kesunahan ziarah makamnya Nabi itu merupakan sebuah ijma. Ya, merupakan sebuah ijma. Artinya tidak diperselisihkan lagi antara para ulama. Bahkan agak kalimatnya agak berlebihan mungkin ya. Abi Imran Al-Maliki itu mengatakan anna ziarah qabri Nabi SAW wajibatun. Itu. Ziarah kuburnya Nabi itu suatu hal yang wajib. Ditafsiri oleh ulama lain dari mazhab Maliki, Syekh Abdul Haq mengatakan yakni minas sunan al-wajibah. Yakni termasuk sunnah yang mendekati kewajiban. Fi kalamil Abdi Al-Maliki fi syarhi risalah. Syekh Abdi yang juga dari mazhab Malik dalam kitab Syarah Risalah malah mengatakan bahwa annal masya ilal madinati li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu minal ka'bati wa min Baitil Maqdis. Beliau bahkan mengatakan bahwa berjalan ke Madinah untuk menziarahi kuburannya Nabi itu lebih utama daripada berjalan menuju Ka'bah dan menuju Baitul Maqdis. Itu dari mazhab Maliki ya, lebih keras lagi, lebih penekanannya lebih kuat lagi soal
disyariatkannya ziarah Nabi ini. Kemudian Syekh Muhammad Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Syarihul Adhkar, ya, Syarah Adhkar juga demikian, mengatakan bahwa bagaimana mungkin ziarah itu tidak disyariatkan, sedangkan janjinya Nabi adalah mendapatkan syafaatnya. Itu. Secara tidak langsung, Nabi itu mengatakan bahwa orang yang ziarah ke makamnya beliau itu fafi dzalika bil mauti alal iman. Seakan-akan sudah dijamin dia itu matinya nanti, wafatnya nanti dalam keadaan iman. Karena nggak mungkin Nabi mensyafaati orang yang mati tidak dalam wafat, tidak dalam keadaan iman. Gitu. Ya. Makanya haruslah ya kita kalau ada kesempatan suatu saat diberikan rezeki oleh Allah untuk umroh atau haji, ya jangan sampai kita ini tidak ziarah ke Nabi, ya kayak gitu. Jangan sampai maneman sekali gitu kalau sampai tidak ziarah. Kemudian ada juga pendapat Ibnu Qayyim tapi dalam bentuk syair. Nah, tapi intinya adalah di dalam dua syair yang terakhir, panjang sekali syairnya. Tapi Imam Ibnu Qayyim itu dalam syairnya itu dua yang terakhir mengatakan hadzi ziyaratu man ghada mutamassikan bi syari'atil islami wal imani. Min afdhalil a'mali hadika ziyaratu wa ya yaumal hasyri fil mizani. Ya. Mahalu syahidnya adalah di kalimat min afdhalil a'mal. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ulama yang mestinya dijadikan panutan oleh orang-orang Wahabi mengatakan bahwa ziarah Nabi itu min afdhalil a'mal, itu termasuk amal yang paling utama. Itu. Ada juga di sini pembahasan tentang makna kuburannya Nabi. Itu. Al-Qabrun Nabawi Asy-Syarif. Subbab khusus beliau menulis bahwa banyak orang yang salah paham memaknai kuburannya Nabi. Itu. Yang menganggapnya bahwa itu hanya gundukan tanah. Padahal kita itu menziarahi makamnya Nabi itu bukan karena gundukan tanahnya itu, tetapi adalah karena sakinul qabri, karena orang yang mendiami kuburan itu. Ala wa huwa sayyidul mursalin wa akram sayyidul mursalin wa akramul awwalin wal akhirin. Yaitu sayyidul mursalin dan tuannya para rasul dan orang yang paling mulia di antara yang generasi pertama maupun generasi yang terakhir. Begitu juga orang yang paling makhluknya Allah yang paling utama. Wa ma hiya qimatul qabri bidunihi. Kalau nggak ada nabi di dalam tanah tersebut, ya apa artinya itu sebuah kuburan? Dan apa artinya sebuah Masjid Nabawi itu kalau tidak ada jasadnya Nabi itu? Bahkan apa artinya kota Madinah itu tanpa adanya Nabi itu? Dan apa artinya semua umat Islam ini kalau tidak ada Nabi? Kenapa? Karena kalau tanpa risalah yang dibawa oleh Nabi, maka nggak ada orang yang beriman itu. Makanya orang itu harus paham, jangan memahami bahwa orang ziarah kubur itu hanya demi mengunjungi gundukan tanah. Ini mengunjungi orang yang ada di dalam tanah tersebut. Itu. Makanya Ibnu Aqil Al-Hambali itu ketika ditanya lebih utama mana antara makamnya Nabi dan Ka'bah, kata beliau, kalau kalian maksudnya hanya bangunannya saja, maka Ka'bah lebih utama. Tapi kalau dengan yang ada di dalamnya, ya, maka ya fala wallahi kata beliau Ibnu Aqil Al-Hambali mengatakan, demi Allah, bahkan arash surga Aden maupun seluruh isi alam ini itu tidak sebanding kalau dibandingkan dengan makam yang ada jasadnya Nabi itu. Makanya sekali lagi sebagaimana Imam Malik mengatakan, kita tidak dianjurkan untuk mengatakan saya menziarahi kubur, tapi dianjurkan untuk mengatakan saya menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Al-Qabrun Nabawi wa doa. Kuburannya Nabi dengan kaitannya dengan doa. Para ulama mengatakan bahwa orang yang menziarahi Nabi itu disunahkan untuk berdiri berdoa menghadap kuburannya Nabi. Ya. Fa yas'alullah ta'ala ma yasha'u minal khairi wal fadli. Kemudian dia silahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kebaikan. Dia tidak harus menghadap kiblat. Karena kan kuburannya Nabi itu kan sebelah kiri, misalnya kita berjalan dari sini itu mimbarnya di sini, kiblatnya ke arah sana. Jadi ketika kita menghadap kuburannya Nabi, otomatis kita membelakangi kiblat itu. Tapi sunnahnya menghadap kuburannya Nabi, kata beliau. Wala yakunu fi wuqufihi dzalika mubtadi'an aw dhalalan aw musyrikan. Dan itu bukan termasuk bid'ah atau sesat atau musyrik. Karena ulama-ulama mengutip banyak nas yang menjadi dasar hal tersebut. Itu. Sebagaimana Imam Malik ketika tadi mengajarkan etika kepada Khalifah Al-Mahdi. Oh ya, ternyata Imam Malik ini melakukan sebagaimana yang dilakukan terhadap Khalifah Al-Mahdi itu juga dilakukan oleh Imam Malik kepada Khalifah yang lain, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Imam Malik ini juga pernah berkata kepada Abu Ja'far Al-Mansur, ya Amirul Mukminin la tarfa' sawtaka fi hadzal masjid. Wahai Amirul Mukminin, jangan mengeraskan suara di masjid ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pelajaran etika kepada orang, yaitu ketika berfirman la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wa madaha qauman faqala innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah wa dhamma qauman faqala innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Dan kehormatannya Nabi ketika setelah wafat itu sebagaimana kehormatannya Nabi pada saat masih hidup. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur khalifah itu diam. Itu. Wa qala ya Abu Abdillah astaqbilul qiblah wa ad'u am astaqbila Rasulullah. Wahai Imam Malik, kata beliau, saya sebaiknya menghadap kiblat atau menghadap makamnya Rasul. Itu. Kemudian kata Imam Malik, walima tasarrafu wajhaka anhu wa huwa wasilatuka wasilatu abika Adam alaihi salam. Dan kenapa kamu harus memalingkan wajahmu dari makamnya Nabi, padahal Nabi itu adalah perantara Anda dan perantara kakek moyang Anda, yaitu Nabi Adam pada hari kiamat. Karena itu kata Imam Malik, istaqbilhu wastashfi' bihi fayasfa'uhu Allah. Hadapkanlah wajahmu itu ke makamnya Nabi. Mintalah syafaat kepadanya, karena ialah yang bisa memberikan syafaat. Qala Allah Ta'ala walau annahum idzalamu anfusahum. Kisah ini diriwayatkan dari Imam Malik oleh Qadhi Iyad. Begitu. Kemudian ada juga pendapatnya Ibnu Taimiyah, tapi kira-kira maknanya sama lah. Kemudian, nah di sini juga ada pendapat yang diulang, dikutip sekali lagi oleh Syed Muhammad. Pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu pendiri akidah Salafi Wahabi, yang mengatakan bahwa beliau itu kan pernah klarifikasi ya, menegaskan bahwa klarifikasi soal 12 masalah. Di antaranya ada yang menuduh ziarah kuburannya Nabi itu bid'ah. Kata Muhammad bin Abdul Wahhab, itu fitnah kepada saya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ziarah kuburannya Nabi itu bid'ah. Nah, adapun pembahasan berikutnya adalah soal mengusap kuburannya Nabi atau jendela makamnya Nabi atau mencium makamnya Nabi. Itu. Syed Muhammad di sini berpesan, i'lam annahu la yanbaghi lizair ayyuqabbal al-qabr syarif. Ketahuilah bahwa tidak dianjurkan untuk para peziarah, tidak dianjurkan untuk
mencium kuburannya Nabi. Tidak juga mengusap-usap dengan tangannya. Dan tidak juga menempelkan perutnya ke tembok makamnya Nabi. Dan seterusnya lah. Fa inna kulla dzalika makruh. Itu semuanya perbuatan yang makruh itu. Dan itu termasuk nulayani adab, ya, menyalahi etika. Gitu. Jadi ada apa namanya pengingat. Bahkan di sini dikutip dari Ibnu Hajar, ya, mengatakan masul masyahidi wa taqbiluha adatul yahud wan nasara. Perbuatan mengusap-usap tempat-tempat suci itu maupun mencium tempat-tempat suci itu adalah tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, termasuk kita ziarah Wali Songo itu tidak disunahkan untuk mengusap-usap apa namanya kayak di tempatnya Sunan Gunung Jati itu yang saya lihat paling banyak, ya. Itu tidak disunahkan sebetulnya, usap-usap pintunya dan seterusnya, ya. Itu tidak sunnah gitu. Kemudian pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tadi sudah dikutip, ya, tetapi ada tambahannya di sini, wa mahma kana dzalikal ikhtilaf fa innahu la yasilul hal bil hukmi ala fa'ilihi bil kufri awid dhalal. Meskipun berjalan menziarahi kuburannya Nabi itu suatu hal yang diperselisihkan, tetapi tidak sampai membuat orang yang melakukannya menjadikan kufur. Atau ziarah kubur lah, ya, bukan ziarah kuburnya Nabi. Maksudnya ziarah kubur secara umum di sini. Tidak sampai menjadikan orang itu menjadi kufur atau sesat atau keluar dari agama atau membuat bid'ah. Itu pol-pole kata Imam Ahmad bin Hambal, paling parah gitu. Itu dia melanggar persoalan khilafiyah lah, atau makruh gitu. Jadi nggak sampai nggak boleh ada yang sampai mengatakan bahwa itu kafir atau sampai keluar dari agama. Dan di sini ada sebab berikutnya itu al-qabrun nabawi mahfuzun minasyirki wal wasaniyah. Kuburannya Nabi itu sudah dijamin pasti terbebas dari kemusyrikan. Nggak mungkin ada orang melakukan kemusyrikan di dalam Masjid Nabawi, itu nggak mungkin. Dan kuburannya Nabi itu sudah dijamin oleh Allah tidak mungkin diberhalakan. Itu tidak mungkin menjadi berhala. Itu. Karena Nabi itu dulu pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kata Nabi itu, ya Allah jangan jadikan kuburan saya itu sebagai berhala yang disembah. Gitu. Allah itu amat marah kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Gitu. At-taraddud alal asar an-nabuwiyah wal masyahid ad-diniyah wa tabarruk bi ziyaratiha. Gitu. Ada pembahasan berikutnya itu soal at-taraddud alal asar an-nabawiyah wal masyahid ad-diniyah wa tabarruk bi ziyaratiha. Bahasan soal mengunjungi peninggalan-peninggalannya Nabi maupun simbol-simbol atau situs-situs keislaman dan tabaruk dengan menziarahinya. Itu Ibnu Taimiyah ada pembahasan, ya, persoalan soal itu, pendapat yang cukup baik, ya, dan mengatakan bahwa itu adalah annahu la ba'sa bil yasir min dzalik. Kesimpulannya dari pendapatnya Imam Taimiyah terhadap persoalan yang terakhir ini bahwa annahu yujizu taraddud alal asar wal masyahid wal amakin al mansubah ilal anbiya wassolihin. Diperbolehkan mengunjungi tempat-tempat maupun situs-situs yang dinisbatkan kepada para nabi dan para orang-orang soleh. Wa yara anna tatabbu'a dzalika wal i'tina bihi lahu aslun fi sunnah nabiyyah. Dan menurut Imam Ahmad bin Hambal bahwa menziarahi tempat-tempat tersebut itu mempunyai dasar
dari sunnah Nabi, bukan termasuk bid'ah. Jadi misalnya mengunjungi masjid peninggalannya wali, itu tidak masalah itu. Dan itu bagian daripada sunnahnya Nabi itu. Kemudian Ibnu Taimiyah itu memberikan perincian. Kata Ibnu Taimiyah boleh, tapi jangan berlebihan gitu. Seperti itu. Intinya seperti itu. Kemudian kan tadi kan di dalam hadis dikatakan la tattakhidhu qabri idan. Jangan jadikan kuburan saya ini sebagai tradisi itu. Maksudnya adalah begini. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kita itu tidak boleh mengharuskan diri atau membuat satu tradisi setiap bulan ini misalnya menziarahi si A misalnya gitu. Setiap tahun ini, setiap minggu gitu atau ini itu tidak dianjurkan gitu. Wa qala fi mawdi'in akhar fa amat fa huwa mimma haramallah wa atiyadu qasdi hadhil qubur fi waqtin muayyan. Jadi ya ini aja kata beliau. Tapi kata beliau tidak usah ditentukan waktunya ya, pokoknya longgar, ada kesempatan ziarah ya ziarah, tidak usah dijadikan id. Id itu kan artinya sesuatu yang berulang. Misalnya setiap bulan Dzulhijjah seperti ini harus ziarah ke makamnya siapa gitu. Setiap ini harus ziarah ke makamnya siapa gitu. Mentradisikan seperti itu tidak dianjurkan kata Ibnu Taimiyah gitu. Adapun soal mengunjunginya, asal hukum mengunjunginya itu baik itu. Karena tempat-tempat yang pernah diramaikan oleh ahlul khair wassalah, karena tempat-tempat yang pernah dihuni atau dijadikan tempat persemayaman atau tempat kuburannya orang-orang soleh itu adalah mahalur ridho wa ridwan. Itu adalah tempat yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana kita tidak dianjurkan untuk mengunjungi tempat-tempat kemaksiatan gitu. Karena itu adalah mahalus sukhti wal ghadab itu. Walidarik karena itu, jadi kita itu pada dasarnya itu sendiri dianjurkan mengunjungi tempat-tempatnya orang soleh maupun kuburan-kuburan orang soleh. Nah, karena itu tempat yang diridhoi oleh Allah. Tapi sebaliknya ya kita tidak boleh mengunjungi tempat-tempat yang biasa digunakan untuk maksiat itu karena itu adalah tempat kemarahannya Allah lah ya seperti itu. Karena itu Nabi itu sampai tidak menyarankan kita untuk mengunjungi tanahnya kaum Samud misalnya kecuali dalam keadaan menangis dan jangan sampai meminum dari airnya karena itu adalah tanah yang pernah diadab oleh Allah ya. Dan tidak boleh kita memakan makanan yang dimasak di tempat tersebut itu. Bahkan ketika kita terpaksa harus melewati tempat yang pernah diazab oleh Allah, itu kita disunahkan untuk cepat-cepat supaya cepat keluar dari tempat itu gitu ya. Kemudian menjaga peninggalan-peninggalan, situs-situs sejarah itu termasuk hal yang dianjurkan itu. Kata beliau, ini ada pembahasan yang cukup panjang soal itu ya, karena sebenarnya pasti ini didasari dari kegelisahannya di Mekah, Madinah itu situs-situs keislaman itu sudah banyak yang ada satu penelitian dari Islamic Heritage Research Foundation itu katanya 98% situs peninggalannya Nabi di Mekah itu sudah dihancurkan. Itu. Karena itu di sini Syed Muhammad mengingatkan suatu pembahasan yang menyebutkan tentang keutamaan menjaga situs-situs sejarah maupun yang ada kaitannya dengan kehidupannya Nabi. Dan bahkan itu dilakukan juga oleh Al-Quran. Misalnya Al-Quran itu menjaga tabut, ya, tabutnya orang Bani Israel itu, suatu tabut Bani Israel yang pernah dipakai oleh Nabi Musa, Nabi Harun, ya.
kemudian hilang, lalu kemudian muncul lagi menjadi penanda kepemimpinannya Tolut ya. Al-Quran itu menjaga gitu peninggalan-peninggalan seperti itu. Sebagaimana Nabi juga menjaga peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad ya, maksudnya itu juga menjaga peninggalan-peninggalan nabi-nabi sebelumnya itu. Sebagaimana juga Khulafaur Rasyidin gitu. Juga menjaga peninggalan-peninggalannya Nabi itu. Misalnya Nabi itu pernah punya cincin dari perak ya, yang tulisannya itu capnya itu adalah Muhammad Rasulullah. Ini dulu dipakai oleh Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat itu dipindah tangankan ke Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat dipindah tangankan ke Umar. Setelah Umar wafat dipindah tangankan ke Utsman. Sampai ketika ada di tangannya Utsman, cincinnya itu jatuh di sumur Aris namanya. Itu. Dan sudah dicari 3 hari tidak ketemu. Nyelam, diselami selama 3 hari, sumur Aris itu, cincinnya ini sudah tidak pernah ketemu lagi, hilang. Tapi maksudnya sahabat itu menjaga peninggalan-peninggalannya Nabi. Gitu. Begitu juga Nabi dulu pernah punya tombak. Ini sampai tombaknya itu beralih tangan ke banyak orang gitu. Karena masing-masing ingin menjaga peninggalannya Nabi itu tersebut. Gitu. Kemudian Umar itu juga dikisahkan pernah menjaga menjaga talang yang pernah dipasang oleh Nabi, meskipun talang itu ngucur ke rumahnya. Gitu. Talang ini ada di rumahnya Abbas bin Abdul Muthalib, tapi dulu yang masang Nabi. Dan Umar mengatakan jangan pernah dicopot, gitu, karena itu suatu hal yang dipasang oleh Nabi. Gitu. Kalau kita baca dari tadi yang tabaruk kepada Nabi itu kebanyakan adalah Ibnu Umar. Itu kenapa? Karena Ibnu Umar itu adalah salah satu orang terdekatnya Nabi dan beliau itu adalah orang yang selalu menemani perjalanannya Rasulullah. Gitu. Dan Ibnu Umar itu termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi orang paling banyak meriwayatkan hadis itu pertama kan Abu Hurairah, kedua Sayyidah Aisyah, dan yang ketiga adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu meriwayatkan hadis lebih dari 2.600, kira-kira 2.630. Gitu. Tapi yang tabaruk kepada asarnya Nabi itu bukan hanya Ibnu Umar, melainkan juga sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Abbas wal asar al-qadimah. Begitu juga Ibnu Abbas ya, ada kisah-kisah yang di mana Ibnu Abbas itu ketika Ka'bah itu hancur pada masanya Abdullah bin Zubair, karena Ka'bah itu pernah diserang beberapa kali. Salah satunya diserang oleh Yazid bin Muawiyah sampai hancur. Kemudian dibangun lagi, diserang lagi oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu hancur, di meriam lah ya, diketapel pakai bola api begitu sampai Ka'bah itu terbakar. Tapi kata Ibnu Abbas, pesannya Ibnu Abbas itu bagian-bagian yang masih utuh, masih bisa dipakai, jangan dihancurkan, karena itu adalah tembok yang dulu pernah dibangun oleh Nabi. Jadi seperti itu. Menjaga peninggalan-peninggalan itu sangat penting, kata beliau. Bahkan sandalnya Nabi saja itu diteliti oleh para sejarawan Muslim ya, dan berusaha diproduksi ulang. Baik, kemudian ada juga setelah menjelaskan soal bagaimana para sahabat ini menjaga asar nabawiyah, ini juga ada pembahasan soal ihtimamul mamlakah. Jadi Sayyid Muhammad itu memuji para sahabat, juga tidak lupa memuji pemerintahannya. Meskipun pemerintah Arab Saudi itu ya tidak bagus-bagus amat sebetulnya, karena yang menghancurkan situs-situs sejarah Nabi itu juga pemerintah Arab Saudi. Tapi meskipun demikian, Sayyid Muhammad itu kan sebagaimana kita baca di awal mukadimah kitab ini ya, pendapatnya beliau itu sangat moderat terkait pemerintah. Nggak pernah beliau itu nyerang pemerintah, bahkan cenderung selalu memuji-muji pemerintahannya. Makanya kadang-kadang saya juga agak heran ya, kalau ada murid-muridnya beliau, sebagian murid-muridnya yang justru getol gitu lah, memfitnah pemerintah. Padahal Sayyid Muhammad itu sangat kooperatif ya,
sepanjang yang saya tahu. Misalnya di dalam pembahasan seperti ini, beliau tidak lupa gitu menulis ihtimamul mamlakah bil asar. Bagaimana kerajaan itu sangat memperhatikan peninggalan-peninggalan. Padahal enggak. Sebetulnya peninggalan-peninggalan itu ya dihancurkan oleh kerajaan. Contoh saja dalam renovasi Masjidil Haram, itu berapa situs sejarah yang hilang. Karena Masjidil Haram itu renovasinya di atas tanah 100 hektar. Itu. Bayangkan saja 100 hektar dari tempat asal Masjidil Haram itu berada, berapa banyak peninggalan-peninggalannya Nabi dan para sahabat yang hilang. Berdiri sekarang Hotel Hilton, tempat perdagangan dan lain-lain gitu. Hilang semua situs sejarah itu, digantikan oleh bangunan-bangunan orang-orang kapitalis ya. Tapi meskipun begitu, Said Muhammad tidak lupa untuk memuji pemerintahnya itu. Bahkan cukup panjang di sini ya, soal peraturan menteri dan seterusnya, Idaratul Asar, Al-Majlisul A'la lil Asar dan seterusnya. Bagaimana pemerintah menjaga masjid maupun tempat-tempat peninggalan gitu, maupun manuskrip-manuskrip dan seterusnya. Nah, Said Muhammad juga membahas soal rencana penghancuran makam Nabi. Ini sudah dilakukan berkali-kali gitu. Bahkan sejak awal kerajaan Arab Saudi berdiri, ini dulu muftinya itu sudah memfatwakan bahwa cita-citanya adalah merobohkan kuburannya Nabi. Dan itulah yang salah satu yang mendorong lahirnya Komite Hijaz yang menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Salah satu dari 5 tuntutannya Komite Hijaz itu kan agar kerajaan Arab Saudi tidak menghancurkan makamnya Nabi. Karena pada saat itu muftinya Arab Saudi itu memfatwakan agar supaya makamnya Nabi ini dipindah gitu. Jangan ada di dalam masjid gitu. Kemudian karena desakan internasional, akhirnya kerajaan Arab Saudi tidak jadi gitu menghancurkan makamnya Nabi itu. Bahkan ya itu terjadi berkali-kali ya, sampai terakhir itu kalau tidak salah tahun 2012 Mufti Arab Saudi yang namanya Abdul Aziz Al-Syekh itu masih memperkuatkan agar supaya kuburannya Nabi itu dihancurkan dalam rangka perluasan makam. Gitu. Jadi usaha menghancurkan makamnya Nabi itu terjadi berkali-kali. Gitu. Dan karena itu kita umat Islam di Indonesia ini termasuk salah satu yang menyampaikan protes keras ya, soal itu. Nah, kemudian ada juga penegasan dari Said Muhammad terkait pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab. Pendiri Wahabi sendiri itu mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan saya bercita-cita menghancurkan makamnya Rasul, itu subhanaka hadza buhtanun azim, itu kebohongan yang besar, kata beliau. Begitu juga kubahnya Nabi, kubah yang hijau itu juga kata pendiri Wahabi, saya tidak punya cita-cita sama sekali untuk menggeser kubahnya Nabi itu. Kemudian Al-Muhafadzah Al-Asar An-Nabawiyah min Risalati Khadimil Haram Al-Malik Fahad bin Abdul Aziz. Dulu terakhir Masjid Kuba itu juga pernah mau dihancurkan ya oleh orang-orang Wahabi ya pada masanya Raja Fahad bin Abdul Aziz ya. Sudah ada semua planningnya ya. Maketnya sudah ada bahwa Masjid Kuba harus dihancurkan, dibangun baru itu. Tapi kemudian mungkin juga desakan dari dunia Islam itu agar supaya proyek tersebut digagalkan, dan akhirnya Raja Fahad itu menggagalkan rencana tersebut dan beliau menyusun ulang proses renovasi Masjid Kuba itu yang tetap mempertahankan mimbar, mihrab maupun peninggalan-peninggalan yang pernah digunakan oleh Nabi. Bahkan kalau kita sholat di Masjid Kuba, itu di kubahnya masih ada lubang. Itu kalau kita sholat tepat di bawahnya lubang itu, kata
berbagai informasi, sumber informasi mengatakan bahwa dulu Nabi sholatnya di situ. Jadi kita sebaiknya sholat juga tepat di bawah lubang yang dulu pernah dipakai sholat oleh Nabi itu. Minal khairi an nazida fi masajidillah wala nuzil. Bahkan Raja Fahad waktu itu mengatakan kita itu tidak boleh menghancurkan masjid. Gitu. Kalau bisa kita ini menambahi. Itu seperti itu. Ya, gini tuh. Terakhir, ini ada pembahasan soal kumpul-kumpul. Ya. Kita agak molor sedikit, tapi sekalian nanggung ya, kita khatamkan pembacaan kitab pada malam hari ini ya. Jadi terakhir di pembahasan terakhir kitab Mafahim Yajib Antusoha ini, Syed Muhammad membahas soal kumpul-kumpul. Kata Syed Muhammad, ini sudah menjadi tradisi kita bahwa kita ini suka kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul untuk Maulid Nabi, untuk perayaan Isra Mi'raj, Nisfu Sya'ban, hijrah, malam hijrah, kemudian nuzulul Quran, dan seterusnya lah. Nah, saya perlu menegaskan, kata Syed Muhammad, bahwa ini adalah tradisi, bukan suatu ibadah. Itu. Dan bukan termasuk hal yang wajib maupun sunnah, kata Syed Muhammad begitu. Pertama perlu ditegaskan seperti itu. Tetapi ada hal lain yang harus kita lihat, kata beliau, yaitu waladzi yahumuna huwa iltinamu fursatil istima'i wa kasbi dzalika litawjihin nas ilal khair. Tapi kata Syed Muhammad, perbuatan seperti itu baik karena untuk menyalurkan energinya masyarakat itu untuk kumpul-kumpul dalam rangka kebaikan. Dan kata beliau, itu ketika masyarakat berkumpul itu adalah kesempatan kita untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat. Ya, masyarakat kita itu kan rekat, salah satu perekat sosial masyarakat kita itu, kenapa masyarakat kita begitu dekat satu sama lain itu kan karena ada tradisi-tradisi seperti ini. Menjadikan masyarakat kita itu dekat, tidak individualis seperti masyarakat kota. Itu. Beda dengan masyarakat kota yang nggak pernah maulid Nabi, tidak pernah tahlil dan seterusnya, tidak ada hal yang bisa merekatkan. Gitu. Perekat sosialnya itu ya ini, gitu, kata Muhammad. Dan ketika mereka berkumpul, itu ada kesempatan kita memberikan pengarahan kepada masyarakat. Itu. Dan kalaupun seandainya kita tidak memberikan pengarahan, maka niscaya kumpul-kumpul di dalam kumpul-kumpulnya itu ada zikir, ada kecintaan kepada Rasulullah, itu sudah cukup. Fistijla bi rahmatillahi wa fadlih, untuk menarik datangnya rahmatnya Allah dan anugerah dari Allah. Itu. Dan saya meyakini bahwa ketika kumpul-kumpulnya mereka itu karena Allah dan untuk Allah, itu pasti diterima di sisi Allah. Itu. Nah, sekarang soal Maulid Nabi. Banyak orang yang salah paham soal hakikat Maulid Nabi. Itu. Karena itu mereka menggambarkan yang aneh-aneh. Gitu. Saya di sini perlu menegaskan, kata Syed Muhammad, bahwa innal istimali ajril maulidin nabawi syarif ma huwa illa amrun adiyun wa laysa minal ibadati fi syai'in. Kumpul-kumpul untuk Maulid Nabi, sekali lagi itu juga tradisi. Bukan ibadah sama sekali, kata beliau. Inilah yang saya yakini. Wa hadza ma na'taqiduhu wa nadinullah ta'ala bihi. Tetapi repotnya, banyak orang itu yang menyalahpahami bahwa Maulid Nabi itu pengkultusan kepada Nabi, Maulid Nabi itu seperti orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan seterusnya. Ini perkataan orang-orang yang nggak ngerti, kata Syed Muhammad. Dan kita itu nggak usah berdebat sama mereka, kata beliau. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, saya kalau berdebat sama orang alim, itu saya pasti menang. Tapi kalau saya debat sama orang bodoh, itu mesti saya yang kalah. Majadaltu aliman illa ghalabtuhu wala jadaltu jahilan illa ghalabani. Itu kata Imam Syafi'i. Makanya nggak usah debat sama orang-orang bodoh itu. Walhasil, kumpul-kumpul untuk Maulid Nabi itu suatu hal yang tradisi. Tetapi adalah satu tradisi yang baik. Meskipun tradisi, tapi itu adalah tradisi yang baik. Dan kita itu mengingat Nabi, menyebut keutamaannya Nabi itu bukan hanya di malam Maulid Nabi saja, gitu.
Bukan berarti kita hanya mengingat Nabi satu malam di malam Maulid, terus kemudian 359 malam itu kita melupakan Nabi. Maulid Nabi itu dianjurkan bahkan di setiap malam. Bal huwa amun fi zaman wal makan, bahkan setiap waktu. Karena di sana ada pembacaan sirah, pembacaan sholawat, dan seterusnya. Dan itu menjadi wa inna hadhil istima'at. Jadi kumpul-kumpul tadi itu, mau nisfu Sya'ban, mau malam Rajab, mau tahlil, mau ini semuanya, wa inna hadhil istima'at hiya wasilatun kubra lid-da'wati ila Allah. Itu adalah satu wasilah atau media kita untuk berdakwah kepada Allah, gitu. Mendakwahkan, mengenalkan Allah kepada masyarakat. Bahkan ini bisa jadi hukumnya wajib bagi para duat dan para ulama untuk mengingatkan umat terkait kisahnya Nabi, akhlaknya Nabi, tindakan-tindakannya Nabi, muamalahnya Nabi, ibadahnya Nabi, dan seterusnya. Saya tidak ingin memperpanjang persoalan pembahasan Maulid Nabi ini, kata Syed Muhammad, karena saya sudah menuliskannya dalam kitab khusus, yaitu kitab judulnya Haulal Ihtifal bil Maulidin Nabawi Asyarif. Silahkan Anda baca. Yang disinggung oleh Syed Muhammad di sini adalah satu hal saja, yaitu kisah dimerdekakannya Suwaibah al-Aslamiyah oleh Abu Lahab. Ya. Kisahnya cukup masyhur dan kita semua pasti sudah tahu. Abu Lahab itu ketika dikabari tentang kelahirannya Nabi Muhammad, itu langsung memerdekakan budak perempuannya, yaitu Suwaibah. Dan kemudian setelah Abu Lahab itu memerdekakan budak perempuannya itu, Abbas bin Abdul Muthalib itu bertemu Abu Lahab setelah Abu Lahab sudah meninggal. Ketemu di dalam mimpi, ya. Kemudian ditanya, gimana keadaannya? Kemudian Abu Lahab menjawab, saya tidak menemukan kebaikan sama sekali, kecuali saya ini mendapatkan kompensasi, ya, karena saya pernah memerdekakan Suwaibah. Dan saya itu setiap hari Senin pasti diringankan siksanya. Gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis, termasuk Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, sehingga tidak perlu diragukan soal kesahihan hadis ini. Sebagian ulama itu bahkan mengatakan wa fil hadis dalalatun ala anal kafiru qad yanfa'uhul amal as-shalih fil akhirah. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang kafir itu kadang-kadang bisa mendapatkan manfaat dari amalnya, amal solehnya di akhirat nanti. Tapi itu menyalahi zahirnya Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Paling tidak itu sebagaimana kisahnya Abu Thalib, yaitu Abu Thalib itu kan tidak beriman. Nah, karena Abu Thalib ini tidak beriman, masuk neraka, itu karena jasanya beliau kepada Nabi Muhammad, itu tadinya di neraka yang level dalam, itu menjadi neraka yang dangkal. Lebih ringan lah siksanya, ya. Dan kemudian juga, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa takhfif ini atau keringanan siksa untuk orang-orang kafir itu khusus kepada orang yang disebut oleh nasnya hadis. Tapi pendapat yang kedua atau penjelasan yang kedua, inilah yang lebih mendekati rahmatnya Allah, mengatakan isabatul kafiri ala ba'dil amali tafaddulan minallahi ta'ala. Kalau ada orang kafir mendapatkan pahala di akhirat, itu semata-mata murni karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalnya mereka. Seperti itu. Ya, pokoknya soal itu kita serahkan saja, itu kan bukan wilayah kita untuk menilai orang ini di neraka, orang ini. Pokoknya itu serahkan sama Allah sajalah. Tapi pendapat ini menjadikan kita itu lebih husnuzon lah, ya, mungkin, ya. Ini ditulis oleh beliau di sini bahwa kalau ada orang kafir mendapatkan pahala di akhirat, itu semata-mata murni karena anugerahnya Allah, bukan karena amal solehnya dia. Gitu. Dan ya apa salahnya gitu kan kita husnuzon seperti itu, dan itu lebih mendekati kasih sayangnya Allah. Wakila lamani amin takhfifil adabi ala
an kulli kafirin amila khairan. Imam Amiri di sini bahkan mengutip bahwa tidak ada alasan untuk mencegah diringankannya siksa bagi orang kafir yang berbuat baik. Jadi ada kalimat-kalimat seperti itu ya di dalam kitab ini. Unik juga karena biasanya kan kita taunya orang kafir ya di neraka selama-lamanya. Ternyata banyak pembahasan-pembahasan lain terkait hal tersebut. Ya, bisa saja Allah itu memberikan fadl kepada mereka. Hasilul bahsi. Intinya apa? Bahwa kisahnya Suwaibah al-Aslamiyah dan Abu Lahab itu masyhur dan diriwayatkan oleh para ulama-ulama ahli hadis, bahkan Imam Bukhari yang tidak diragukan kesohihannya. Dan sebetulnya selain Abu Lahab, Abu Thalib itu juga ada yang lain ya. Yaitu pernah ada seorang Yahudi yang ikut perang Uhud dan menyumbangkan semua hartanya untuk perang itu. Bahkan dia ikut pada waktu itu perangnya hari Sabtu, dan meskipun dia Yahudi, di hari Sabtu harus tidak boleh keluar rumah, dia keluar rumah untuk berperang ikut bersama dengan Nabi. Ketika orang tersebut itu terbunuh, Nabi mengatakan inilah Yahudi yang terbaik. Seperti itu. Nah, adapun yang tadi mengatakan bahwa sesuai ijma orang kafir itu tidak mendapatkan pahala atas amalnya. Ini kata Sayyid Muhammad, summa inna hadzal ijma yarudduhun nas as-sahih. Ijma itu ditolak oleh nas yang sahih. Wala yasihu ijma'un ma'a mukhalafatin nasi kama huwa ma'lumun litolabah. Dan sebuah ijma itu tidak bisa diterima ketika menyalahin nas yang sahih. Agak unik juga membaca keterangan-keterangan di sini ya, betapa murahnya gitu Allah itu. Nah, baik, ada juga pembahasan-pembahasan yang lain, ada yang tidak menerima itu kan mimpi gitu. Nah, kalau ada yang itu kan mimpinya Abbas bin Abdul Muthalib, itu bisa terjawab dengan pernyataan bahwa hadis itu dibagi dua gitu. Ada yang termasuk hukum syar'i dan ada yang ghairu syar'i gitu. Kalau yang ghairu syar'i itu ru'ya itu dianggap. Kemudian ada yang mengatakan lagi, Abbas kan waktu mimpi kan masih kafir gitu. Dan orang-orang kafir itu tidak bisa diterima kesaksiannya gitu. Nah, kata Sayyid Muhammad, inna hadzal qaul mardudun la ra'yata lil ilmi fihi. Gitu. Wa huwa batilun. Wa dzalika li'annahu lam yaqul ahadun inna ru'ya min babi syahadatil mutlaqan. Padahal di dalam kitab-kitab mustalah, idzil muqarrar fil mustalah, dalam kitab mustalah itu kalau ada sahabat atau yang lainnya kemudian mengalami suatu hal kemudian diriwayatkan pada saat dia sudah masuk Islam, itu riwayatnya diterima gitu. Jadi seandainya Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib itu waktu mimpi itu masih kafir tapi meriwayatkannya pada saat sudah masuk Islam, itu riwayatnya diterima gitu. Baik, itu pembahasan terakhir dari kitab ini ya. Sekarang kita membaca Al-Khotimah atau pungkasan. Wa ba'du fa hadza ma tayassara lana kitabatahu an hadhil masail allati ahbabna an nubayyana mafhumana alladzi narahu fiha. Demikianlah kata Sayyid Muhammad apa yang bisa saya tulis terkait permasalahan-permasalahan yang ingin saya jelaskan. Kalau ada kebenaran, falhamdulillah. Fa in kana dzalika shawaban falhamdulillah. Wa in kana ghairu dzalik fa innani basyarun usibu wa ukhti. Kalau ada kekeliruan, saya ini manusia, bisa benar, bisa salah. Wa kullun minna yu'khadhu minhu wa yuraddu alaihi illa sayyidil ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Dan kita itu, masing-masing kita itu ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Hanya Nabilah yang maksum, yang tidak pernah berkata dari hawa nafsunya. Wa a'udzu billahi minal mira'i wal jidali wal khisam. Wa a'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa du'ain la yasma'. Dan saya memohon perlindungan kepada Allah dari perdebatan
Dan saya meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak diijabahi, dan hati yang tidak khusyuk. Dan saya juga, ini sekalian kita amini ya doanya Syed Muhammad ini di pungkasan atau di penutup kitab ini. Wa a'udzubillahi min kulli su'in wa syarrin wa bala'in wa syirkin wa bid'atin. Saya juga memohon perlindungan pada Allah dari segala keburukan dan kejelekan, dari segala musibah dan kemusyrikan dan kebid'ahan. Wa abra'u mimma tabra'u minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqirru bima aqarra bihi. Wa as'alullaha ayyasbutani alaihi hatta amut alaihi musalliman muwahhidan mu'minan billah. Dan saya, kata Syed Muhammad, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ditetapkan atas keyakinan tersebut sampai nanti saya mati. Beliau sudah wafat tahun 2006 ya. Beliau berdoa di sini ingin diwafatkan dalam keadaan muslim, bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala fi biladillahi wa bainal mu'minin al muwahhidin. Di tanahnya Allah, di tengah-tengah orang beriman dan yang bertauhid, yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mundu an ja'a biha Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sara ala dzalika ashabuhu wa asba'uhu wa atba'uhum min a'immati salafis shalihin ridwanullahi alaihim ajma'in fi dhilli a'immati tauhid wa du'atil khairi fi hukaminal amajid wafiqhullahumma li nusratil haqqi wa akhadha bi yadihim ila khairil biladi wal ibad. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa kataba dzalika biqalamihi wa qalahu bifamihi Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki madhaban. Ini ditulis menggunakan pena dan diucapkan menggunakan mulutnya Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. As-Salafi aqidatan al-Makki mautinan. Ya, jadi di sini beliau mengatakan akidahnya akidah Salafi, akidahnya ulama salaf yang hidupnya di Makkah, al-Mauqi muwattinan, sampai beliau juga wafat dimakamkan di Makkah ya, di Ma'la, di dekatnya Sayyidah Khadijah, di dekatnya juga yang disusul maksudnya oleh Mbah Mun ya, juga dimakamkan di Ma'la, di dekatnya Sayyidah Khadijah, dekatnya Sayyid Muhammad. Al-Hasani nasaban ya, termasuk keturunannya Hasan bin Ali. Afallahu anhu khadimal ilmu syarif fil baladil haram, pelayannya ilmu di tanah haram. Tahriran bi Makkahil Mukarramah fi Rabiul Awal sanata 1404. Jadi ini diperiksa kitab ini oleh beliau, diedit pada bulan Rabiul Awal tahun 1404 Hijriah. Tama bihamdillahi ta'ala. Dengan selesainya kitab ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membacakan suratul Fatihah ya, agar supaya tambah keberkahan. Yang pertama Fatihah untuk Kanjeng Nabi, yang kedua untuk guru-guru kita, khususnya adalah mu'alif kitab ini yaitu Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Yang ketiga untuk orang tua saya ya, saya mohon ikhlasannya karena yang sudah mengawali pembacaan kitab ini. Kemudian untuk orang tua kita semua dan keluarga, sahabat, orang-orang terdekat maupun umat Islam secara umum. Ala habiniyah sholihah al-Fatihah. Cukup ya, saya pikir doanya segitu saja. Saya juga mohon maaf kalau banyak bacaan-bacaan yang salah ya. Kemudian insya Allah kita tidak berhenti membaca kitab, karena itu nanti saya minta masukan-masukan dari teman-teman. Enaknya kita membaca kitab apa lagi? Saya minta saran masukan dari teman-teman lah. Saya tunggu di grup WA ya.
kita nanti diumumkan lagi, insya Allah. Ya pokoknya kita menghidupkan ilmu, ya menghidupkan agamanya Allah, risalahnya Nabi Muhammad, seberapapun yang bersama dengan kita. Apalagi ini malam hari ini mestinya masih dalam suasana Lebaran, tapi meskipun Lebaran tetap ngaji, ya. Jadi saya sekali lagi pertama minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pembacaan maupun hal-hal yang tidak memahamkan. Kemudian saya juga minta saran dari teman-teman. Kita akan meneruskan pembacaan kitab, tapi saya minta saran dari teman-teman kira-kira apa yang kitab yang perlu selanjutnya. Tentu perlu semua, tapi yang paling prioritas untuk kita baca di minggu yang akan datang. Kalau harinya mungkin tidak perlu diubah, ya, barangkali tetap di hari Rabu. Mungkin itu dari saya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan kita terus ditambahi ilmu oleh Allah apa yang kita butuhkan. Dari saya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.